Halo Histofriend, jumpa lagi dengan saya Ruli Rahadian di History Channel. Pada episode kali ini, saya akan mengajak sedikit membahas mengenai Museum Nasional atau yang biasa kita kenal dengan Gedung Gajah. Keberadaan Museum Nasional atau Gedung Gajah ini sangat penting karena di gedung itu banyak mengoleksi benda-benda bersejarah, bahkan yang termasuk ke dalam benda-benda prasejarah, sehingga kita bisa membayangkan atau bisa melihat bagaimana perkembangan bangsa kita ini sejak zaman prasejarah hingga masa kini. Tentunya untuk memahami perjalanan sejarah itu dibutuhkan sebuah keseriusan, tapi tentunya juga tidak bersifat paksaan, sehingga keinginan tersebut muncul dalam diri kita sendiri, sehingga kita akan lebih mudah menyerap dan lebih mudah memahami. Setelah masa perang kemerdekaan, pemerintah sudah membuat sebuah konsep bagaimana museum tersebut dihadirkan kepada masyarakat dengan konsep edutainment, yaitu sebuah materi ajar atau pendidikan yang sifatnya menghibur. Jadi museum tidak hanya untuk belajar, tapi juga menjadi bagian dari tempat wisata atau tempat liburan bagi keluarga atau masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, mohon kiranya para Histofriend meluangkan sedikit waktunya untuk memberikan like, komen, dan mensubscribe atau membagikan, men-share materi ini kepada teman-temannya, sehingga kita dapat mengikuti terus materi-materi yang berbeda dan kita semakin memahami apa pentingnya sejarah bagi kehidupan kita. Saya bukan ahli sejarah, tapi saya sangat menyukai sejarah karena saya yakin dengan kita memahami sejarah, kita akan mempelajari berbagai hal, bahkan kita akan memperbaiki hal-hal buruk yang pernah kita lihat, bahkan yang pernah kita lakukan, sehingga masa depan kita akan jadi lebih baik. Museum Nasional merupakan salah satu objek wisata atau salah satu bentuk cagar budaya yang sangat menarik, bahkan tidak hanya bagi masyarakat Indonesia tetapi bagi masyarakat dunia. Karena ada beberapa keunikan dari museum ini, salah satunya adalah adanya patung gajah yang berada di depan pintu masuk gedung museum ini. Sehingga selain disebut dengan bangunan Museum Nasional, gedung ini pun disebut sebagai Gedung Gajah. Museum Nasional atau Gedung Gajah ini sebetulnya lahir dari pengaruh semangat abad pencerahan atau Renaissance yang terjadi di Eropa, tepatnya sekitar abad ke-18. Berdirinya Museum Nasional ini diawali dengan terbentuknya sebuah himpunan yang bernama Batavia als Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, atau yang biasa disebut BG pada saat itu. Lembaga ini didirikan pada tanggal 24 April 1778 oleh pemerintah Belanda, sehingga jika kita hitung daripada saat itu hingga sekarang, museum tersebut sudah berusia sekitar 244 tahun. BG merupakan lembaga independen yang bertujuan untuk memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan seperti bidang-bidang ilmu biologi, fisika, arkeologi, kesusastraan, dan sejarah. Lembaga ini mempunyai semboyan ten nutte het algemeen, yang berarti untuk kepentingan masyarakat umum. Awalnya, museum ini bermula dari sebuah rumah milik JCM Rademacher yang terletak di Jalan Kali Besar, kawasan perdagangan di Jakarta Kota. Selain menyumbangkan artefak-artefak, Rademacher juga menyumbangkan buku-bukunya yang berjumlah sangat banyak. Sumbangan Rademacher inilah yang kemudian berkembang menjadi sebuah perpustakaan. Tahun 1811, ketika Jawa dikuasai oleh Inggris, Raffles memerintahkan pembangunan gedung baru yang akan digunakan sebagai museum dan ruang pertemuan untuk Literary Society, yang kemudian disebut sebagai Gedung Société de Harmonie. Di bawah kepemimpinan Raffles inilah kemudian museum ini berkembang dan memiliki koleksi yang sangat banyak, terutama yang berasal dari penggalian situs-situs candi yang berada di Jawa Tengah. Pada saat itu pun, museum ini mempunyai sebuah ruangan yang bernama Schatkamer atau ruang penyimpanan harta. Terdapat baju zirah, emas, tempat sirih, tombak, dan pedang. Selain dari Jawa Tengah, banyak juga barang-barang yang didatangkan dari Lombok. Bahkan temuan-temuan tersebut pun tidak terdapat di Rijksmuseum di Belanda,
karena sebagian besar Hasanah Indonesia banyak diangkut ke Rijksmuseum di Belanda. Pada saat itu gedung itu masih terletak di Jalan Majapahit nomor 3. Kemudian pada tahun 1862 pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun lagi sebuah gedung di lokasi Museum Nasional sekarang, yaitu di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12 yang pada saat itu bernama Koningsplein West. Setelah berjalan 6 tahun pembangunan, akhirnya gedung tersebut selesai dan gedung Museum Nasional kemudian diresmikan. Gedung museum ini atau Gedung Gajah ini merupakan salah satu gedung yang bersejarah yang berada di Batavia, karena museum ini banyak memiliki hasanah yang berkaitan dengan arkeologi, etnografi, serta sejarah. Bahkan di Asia Tenggara pun museum ini merupakan salah satu museum yang pertama dan terbesar. Desain bangunannya pun menyesuaikan dengan tren bangunan pada saat itu, yaitu gedung kolonial yang mempunyai pilar-pilar dan berwarna putih. Pada tahun 1871, Raja Chulalongkorn atau Raja Rama kelima dari Thailand datang berkunjung ke museum tersebut dan memberi hadiah kepada museum berupa patung gajah dari perunggu. Dan kemudian sejak saat itu hingga kini Museum Nasional dikenal sebagai Gedung Gajah. Pada akhir abad 19, mengingat bertambahnya banyak koleksi dan dekatnya lokasi-lokasi yang berkaitan dengan zoologi dan tumbuh-tumbuhan, akhirnya koleksi zoologi dan tumbuh-tumbuhan itu dipindahkanlah ke Bogor atau Buitenzorg pada saat itu, sehingga museum di Batavia dikhususkan untuk koleksi yang menyangkut ilmu bahasa, ilmu bumi, dan ilmu bumi bangsa-bangsa. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan ilmu purbakala dan adanya gerakan ahli-ahli ketimuran yang disebut dengan kaum orientalis. Museum ini juga mencatat sejarah dalam permuseuman dunia ketika pada tahun 1920 diadakan kongres yang bertajuk Pacific Science Congress. Hindia Belanda mengirimkan materi pamer berupa kerajinan dari seluruh pelosok Nusantara, dan kemudian materi ini dimasukkan ke museum keramik. Perubahan-perubahan ini disesuaikan dengan kondisi pada zamannya sehingga tercermin dalam semboyan barunya, memajukan ilmu-ilmu kebudayaan yang berfaedah untuk meningkatkan pengetahuan tentang kepulauan Indonesia dan negeri-negeri sekitarnya. Kekurangan sadaran masyarakat kita terhadap nilai dokumentasi yang tersimpan di museum memang sangat menyedihkan. Hingga kini, bagaimana tidak, minat literasi masyarakat kita masih sangat rendah. Apalagi sekarang orang mencari bahan tulisan, jarang yang membuka buku, apalagi mengkoleksinya. Ya memang sekarang kita mudah mendapatkannya melalui Google salah satunya, atau membuka isi internet yang hampir semua pun ada. Padahal koleksi Museum Nasional memiliki 300.000 lebih judul buku serta majalah yang tidak kurang dari 500.000 eksemplar. Di antaranya terdapat dokumentasi penting dan langka tentang tokoh-tokoh nasional seperti Presiden Soekarno, Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantoro, dan masih banyak lagi. Meskipun demikian, minat masyarakat terhadap museum semakin tinggi. Namun justru hal negatif yang muncul saat itu mulai berkembang fenomena jual beli artefak, terutama dengan banyaknya para pemain luar negeri yang tahu akan kekayaan budaya Indonesia, yang akhirnya berkembanglah jual beli artefak secara gelap. Kemudian juga di sini berkembang pembuat artefak-artefak palsu. Banyak pembuat kapak palsu, keris palsu, kujang palsu, dan itu menjadi sebuah modus. Untuk menekan pertumbuhan hal-hal negatif tersebut, Dinas Purbakala yang eksis pada saat itu akhirnya mengeluarkan Monumenten Ordonansi pada tahun 1931 yang isinya adalah melarang penggalian liar dan tindakan merusak, merubah bentuk atau fungsi, serta memindahkan artefak purbakala tanpa izin, tentunya dari dinas purbakala tersebut, dan tentunya juga mempunyai konsekuensi hukum yang berat kepada yang melanggarnya. Setelah kemerdekaan pada tanggal 26 Januari 1950, museum ini berubah nama Van Koninklijk Batavia als Genootschap van Kunsten en Wetenschappen menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Tentunya lembaga ini tidak bisa dipisahkan dari nama Profesor Dr. Husein Jayadiningrat yang pada saat itu menjadi ketua yang pertama. Jasa beliau pada saat itu dalam kepemimpinannya sangat berpengaruh terhadap kemajuan
museum ini. Koleksi museum semakin bertambah dan berkualitas. Kerja Profesor Hussein itu tidak lepas dari dukungan Profesor Purbacaraka yang pada saat itu menjabat sebagai konservator di jajaran staf direksi, terutama dalam mengonservasi naskah-naskah kuno. Pasca 1950, ada beberapa perubahan yang terjadi dan mengubah secara signifikan, yaitu pada tanggal 17 September 1962. Saat itu, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia yang kemudian berubah menjadi Museum Pusat. Di era tahun 60-an, Museum Pusat ini lebih berfungsi kepada nilai pariwisata dibandingkan nilai kemuseumannya. Sudah menjadi tradisi pada saat itu, jika seseorang bertandang ke Jakarta, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengunjungi Masjid Luar Batang atau yang biasa juga disebut Masjid Pasar Ikan, kemudian datang ke Gedung Gajah atau Museum Pusat, dan yang ketiga adalah melihat meriam si Jagur atau juga pada saat itu populer disebut Kiai Jagur. Bahkan untuk ketiga hal ini banyak menyimpan cerita mistik yang kadang-kadang juga lucu karena tingkah pola masyarakat yang pada saat itu mungkin masih lebih banyak masyarakat yang kurang terdidik, sehingga sudut pandangnya tentu berbeda ketika melihat beberapa persoalan yang berkaitan dengan masalah-masalah tradisi, masalah-masalah yang berkaitan dengan mistis. Ini menjadi menarik. Ada sebuah cerita yang cukup dikenal pada saat itu, yaitu seorang janda dari Jawa Timur. Ia memiliki 2 orang anak perempuan. Yang pertama sudah menikah lama tapi tidak dikaruniai anak. Tentunya si janda ini ingin memiliki seorang cucu. Yang kedua, memiliki seorang anak gadis yang belum menikah. Kemudian ia datang ke Kiai Jagur dengan setumpuk harapan, dengan doa-doa, entah apa yang dilakukannya, dan ia mempunyai keyakinan ketika balik lagi ke sana, keinginannya terkabul. 1 tahun kemudian, ia kembali ke Jakarta. Dan pada saat itu pun, banyak orang yang melihat ia maki-maki, marah-marah kepada meriam si Jagur itu atau Kiai Jagur. Dan dia bilang bahwa, doa saya terkabul, doa saya engkau kabulkan. Tapi yang hamil itu anak saya yang tidak menikah. Memang dia memiliki cucu, tapi bukan cucu dari anaknya yang sudah menikah. Nah, cerita-cerita semacam itu banyak yang terjadi di seputar Museum Nasional atau Gedung Gajah tersebut, yang tentunya berbalut masalah mistis. Dan sekitar tahun 60-70-an, Museum Nasional atau Gedung Gajah ini juga sudah dianggap sebagai masyarakat setempat itu sebagai ajang mencari jodoh. Bahkan ketika Minggu sore banyak keluarga berkumpul, ada keluarga yang membawa anak lakinya, ada yang membawa anak perempuannya, kemudian mereka memperkenalkan dan terjadi perjodohan di situ. Ya, tapi itu dianggap sebagai sebuah tradisi dan itu berjalan cukup lama, tapi sekitar era 80-an, 90-an makin berkurang dan mungkin masyarakat semakin lebih rasional dalam memandang fenomena itu. Bahkan pada saat itu pun ketika ajang itu terjadi di depan museum itu, mereka menggelar tikar dan membawa makanan-makanan yang melimpah ruah gitu, sehingga yang terjadi seperti itu seperti yang kita lihat di pinggir pantai Ancol. Jadi di depan museum itu ya terlihat cukup kumuh. Akhirnya tahun demi tahun terjadi perbaikan-perbaikan, ditata lagi kebersihannya, sehingga museum itu ditertibkan kembali dan sekarang menjadi tempat yang terawat dan sangat nyaman ketika orang yang datang ke sana itu untuk melihat sebuah museum atau untuk sekedar bermain menikmati indahnya bangunan peninggalan kolonial tersebut. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei di tahun 1979, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Museum Pusat ditingkatkan menjadi Museum Nasional. Sejak perubahan tersebut, Museum Nasional Indonesia berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikbudristek RI. Pada saat itu pula, pemerintah menggodok sebuah misi untuk museum tersebut, yaitu terwujudnya Museum Nasional sebagai pusat informasi, budaya dan pariwisata yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban dan kebanggaan terhadap kebudayaan nasional, serta memperkokoh persatuan dan persahabatan antar bangsa. Luar biasa sungguh misi itu. Dan ini adalah misi yang sangat ideal, karena bagaimanapun juga pembangunan budaya manusia di suatu bangsa akan membangun sebuah pemahaman yang mendalam bagaimana nilai persahabatan antar bangsa tersebut. Justru inilah yang kita harapkan dari manusia-manusia Indonesia yang memiliki wawasan seperti itu.
Jika kita mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah seperti visi yang dibangun tersebut, kemudian juga dalam implementasinya diterapkan sebuah pola sehingga anak-anak ataupun para pelajar, mahasiswa sudah digiring kepada museum dengan pemahaman yang seperti itu, akan terbentuk sebuah generasi yang memang memahami dan generasi yang sudah sesuai dengan visi-visi tersebut. Dan yang jelas, berdasarkan visi tersebut, Museum Nasional mempunyai fungsi sebagai pusat studi ilmu pengetahuan bagi warga Indonesia yang ingin mengetahui bagaimana peradaban Indonesia pada masa lampau. Ini sangat penting, histofriend. Selain itu juga, Museum Nasional juga memang difungsikan sebagai sebuah tempat untuk berwisata atau berekreasi yang dapat memberikan rasa senang atau kebahagiaan kepada para pengunjungnya. Koleksi Museum Nasional hingga saat ini memiliki sekitar 160.000 koleksi benda bersejarah, salah satu yang Arca Birawa Buddha yang ditemukan di daerah Padang Roco, Sungai Langsat di daerah Sumatera Barat. Arca Birawa Buddha ini memiliki tinggi 414 cm, sangat tinggi. Pasti akan menarik perhatian para pengunjung. Jika kita mendengar kata museum, tidak aneh jika di benak kita membayangkan sesuatu yang seram atau berkaitan dengan masalah-masalah mistis. Ada seorang satpam di museum tersebut yang bernama Bapak Hadiaksa. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, jawabannya datar-datar saja. Ya, kalau di museum sih nggak aneh kalau kita mendengar suara-suara seperti itu. Dan dia lanjutkan, ya nggak cukup sehari 2 hari kalau kita ceritakan apa yang terjadi. Tapi ketika ditanya apakah Bapak takut mendengar suara itu, ya jawabannya juga pasti klise. Saya nggak takut karena saya sudah menganggap itu sebagai rumah saya sendiri. Ya mungkin betul tidak takut, tapi jika dilihat pada saat itu ya kelihatan merinding. Ya mungkin bagaimana tidak takut. Dia harus memeriksa setiap hari barang-barang tua, barang-barang yang entah latar belakangnya seperti apa. Tapi itu memang terjadi menurutnya. Di gedung yang pernah dikenal dengan Gedung Arca, ada sebuah buku yang ditulis oleh Wahyono Martowikrido bahwa dirinya sebagai orang dalam bagian yang menceritakan pengalaman penjaga museum yang berkata pernah mendengar suara pintu dibuka. Kemudian setelah diperiksa tidak ada yang membuka pintu. Kemudian ada mendengar seperti barang pecah. Setelah diperiksa tidak ada barang yang jatuh. Bahkan hal itu dibenarkan juga oleh Pak Hadiaksa, dan beliau juga mengaku pernah mendengar juga suara gamelan. Tapi ketika gamelan itu dihampiri tidak ada yang memainkan. Mungkin hal itu juga bukan hal yang aneh kalau kita dengar, karena bila kita datang ke setiap museum kemudian kita bertanya kepada penjaganya atau pada security, jawabannya pasti hampir sama. Mereka pernah mendengar sesuatu, mereka pernah melihat sesuatu. Tapi ya sudah, mungkin itu pun dianggap biasa, bukan hal yang aneh. Tapi kita sebaiknya lebih fokus kepada fungsi pada museum itu sendiri, kemudian juga nilai, karena yang kita hadapi ini adalah hasanah bangsa yang tidak ternilai harganya. Bagaimana museum itu bisa kita rawat sebaik mungkin hingga eksis pada generasi anak cucu kita ke depan, sehingga cagar budaya tersebut bisa memberi manfaat buat generasi kita ke depan. Majalah Bendera Walanda pernah juga menjuluki museum ini sebagai gedung perabot karena menyimpan segala macam barang. Itu terjadi pada tahun 1910. Kenapa disebut perabot? Karena segala macam ada, dari barang-barang yang mungkin dianggap murah hingga barang-barang yang tidak ternilai, karena di situ pun menyimpan barang-barang yang terbuat dari emas. Dan tahun 2013 pernah terjadi kehilangan artefak berlapis emas. Nah, ini pun juga merupakan misteri. Tapi beberapa pengamat atau beberapa pakar di situ melihat bukan hal itu, tapi yang harus difikirkan adalah masih beredarnya mafia perdagangan barang-barang berharga, terutama artefak-artefak purbakala yang bernilai itu dalam permainan perdagangannya, dan itu merupakan jaringan mafia yang tersebar di seluruh dunia. Jadi tidak heran kalau sekarang Museum Nasional pun dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih. Itu pun dibenarkan lagi oleh Pak Hadiaksa. Bahkan dari CCTV sendiri atau alarm itu sering tiba-tiba berbunyi. Ketika dihampiri tidak ada perubahan apapun dari benda sekitarnya. Tapi karena beliau mencoba merasionalisasikan itu, beliau menjawab bahwa itu mungkin karena tikus atau karena angin. Yaitu kembali kepada kepercayaan masing-masing. Tapi yang jelas, museum ini harus dijaga keberadaannya dan dirawat koleksi-koleksinya. Karena kita juga tidak bisa menutup fakta bahwa sebagian hasanah kita berada di negeri Belanda, seperti di Tropenmuseum, di Rijksmuseum,
banyak yang ada di sana, atau mungkin di luar negeri yang lain ketika negara kita dijajah oleh Portugis, kemudian entahlah, masih banyak lagi. Dan yang ada di sini harus kita rawat dan kita jaga. Ini adalah hasanah terakhir kita yang ada di tangan kita. Ada masih banyak beberapa tersebar di beberapa museum seperti Museum Wayang, kemudian Museum Sejarah Jakarta atau Fathahillah. Tapi koleksi di Museum Nasional ini benar-benar koleksi yang bermutu dan luar biasa. Ini harus kita jaga dan kita rawat. Dan yang jelas, eksistensi museum ini juga merupakan sarana ajar kita untuk kehidupan kita. Dan kita bisa melihat perjalanan bangsa kita, perjalanan orang per orang, perjalanan apapun yang telah melalui tahapan waktu yang berjenjang. Kemudian kita juga bisa menganalisa apa kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat itu, apa yang baik yang terjadi pada saat itu, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik di masa kini, sehingga kita dapat mempelajarinya dan kita juga berusaha merubah apa yang kita lakukan atau langkah kita lakukan atau mungkin bangsa kita lakukan untuk langkah ke depan, sehingga kita jangan lagi mengalami kemunduran. Bahkan kita harus menjadikan ini sebuah pembelajaran untuk kemajuan kita ke depan. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena melindungi masa lalu, menyelamatkan masa depan. Saya Ruli Rahadian, sampai bertemu di kisah yang lain.